Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat BB Batam, senang sekali saya Nova Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, sebuah talk show yang membahas mengenai Batam. Dan kali ini kami hadir di edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Untuk episode kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu, beliau adalah Direktur BPR Syariah Syarikat Madani, sekaligus pengurus MUI Batam, Dr. Haji Yulfiz Wandi SEMM. Assalamualaikum, Dokter. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, dan tentu saja sudah siap untuk memberikan tausiah bagi sahabat BB Batam, karena ini temanya menarik sekali sahabat BB Batam, relatable sekali dengan kehidupan sehari-hari, transaksi ekonomi kontemporer perspektif Islam. Selengkapnya kita akan simak tausiah bersama dengan Dr. Haji Yulfiz Wandi SEMM. Kepada dokter kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Sahabat BP Batam yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang terbatas ini kita akan berbincang-bincang ya, membahas tentang transaksi ekonomi kontemporer dalam perspektif Islam. Transaksi ekonomi kontemporer merupakan modifikasi atau inovasi dari transaksi tradisional menjadi transaksi yang lebih modern, lebih cepat ya, dan lebih fleksibel untuk kepentingan manusia ya, atau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, transaksi ekonomi kontemporer ini seringkali bersentuhan dengan teknologi digital, dengan mengandalkan kekuatan internet, big data, kemudian artificial intelligence. Sehingga kita bisa melihat bahwa transaksi ekonomi kontemporer ini dalam bentuk misalnya transaksi e-commerce gitu ya, kemudian ada financial technology, kemudian ada platform digital yang banyak sekali beredar ya di tengah-tengah masyarakat yang menawarkan banyak kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli maupun berinvestasi secara online. Tentu saja platform ini banyak manfaat, tetapi dari sisi keberadaannya tentu memerlukan ada penyesuaian hukum ya, terutama berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ya. Dalam hal ini dalam kaidah fikih muamalah ya disebutkan al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadula dalilun ala tahrimiha, bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah transaksi ekonomi itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan, yang tidak membolehkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kegiatan ekonomi kontemporer berdasarkan prinsip Islam ini haruslah transaksi yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya batasan-batasan dalam transaksi tidak boleh mengandung unsur ribawi, tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, ketidakjelasan, atau mungkin bai'an najas ya, dalam hal ini merekayasa pasar dari sisi demand, atau misalnya iftikhar ya, merekayasa pasar dari sisi supply. Nah, itu di dalam Islam tidak dibolehkan. Termasuk juga transaksi yang mengandung unsur kezaliman ya, melakukan eksploitasi dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Islam menawarkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu setiap muslim harus memahami tentang
platform digital yang beredar itu sejauh mana transaksi itu membawa manfaat kepada masyarakat, kepada orang-orang Muslim, sehingga tidak terjerumus kepada transaksi yang diharamkan. Ya, misalnya kita melihat banyak platform digital itu yang mengandung unsur misalnya perjudian, ya, dan itu kan sangat dilarang dalam Islam. Kemudian ada juga transaksi pinjaman online, apalagi pinjaman online yang sifatnya ilegal gitu ya. Dan banyak pinjaman online itu yang mengandung unsur riba. Nah, oleh karena itu yang perlu dihindari. Kemudian batasan-batasan yang dilakukan dalam transaksi ekonomi syariah ini adalah ditujukan untuk melindungi keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, keselamatan agama, maupun keselamatan dari harta manusia itu sendiri gitu. Ya, hal ini kita sebut dengan maqasidul syariah. Jadi semua transaksi ekonomi itu sebenarnya ditujukan untuk mencapai maqasidul syariah tadi, ya, melindungi kepentingan dari jiwa, harta, keturunan, akal dan sebagainya itu. Nah, kemudian batasan-batasan itu secara universal adalah bagaimana transaksi ekonomi itu dilakukan secara adil, ya, menimbulkan kenyamanan bagi orang yang melakukan transaksi, menimbulkan kepercayaan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang melakukan transaksi itu untuk mereka dizolimi gitu. Nah, karena di dalam kaidah dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa transaksi ekonomi itu haruslah berdasarkan kepada ridho sama ridho gitu, rela sama rela. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka. Ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi itu harus dilakukan dengan jalan ridho sama ridho gitu. Tidak boleh ada unsur eksploitasi atau pemaksaan. Apalagi melakukan suatu kezaliman gitu dalam melakukan transaksi ekonomi. Ya, saya pikir itu. Baik, ini menarik sekali Dr. Wandi ya pembahasannya, karena secara tidak sadar sehari-hari kita sudah sangat relate menggunakan yang namanya misalnya pay later, pembayaran secara kris dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dokter, ini ada pertanyaan menarik dari masyarakat Batam nih. Banyak dari kita hari ini menggunakan sistem e-commerce ya, pay later, pinjaman online, dan kemudian shopping secara e-commerce yang kapan aja bisa klik gitu ya, dokter. Nah, kemudian dalam perspektif Islam ini bagaimana batas antara yang tadi disebut dengan kebutuhan dan juga hal-hal yang berlebihan dan juga menimbulkan riba ini, dokter, bagaimana kita memilah, karena kadang kita nggak sadar ya, buka klik tiba-tiba udah berapa yang kita belanja gitu, gimana dokter? Iya betul. Jadi selain kita melihat transaksi itu terhadap manfaat dan mudarat bagi kita juga harus melihat dari sisi fikihnya ya, apakah transaksi yang kita lakukan ini mengandung unsur misalnya gharar atau riba, kemudian apakah ini termasuk unsur perjudian dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sudah bisa memilih transaksi itu bahwa transaksi ini ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebaiknya dihindari. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan maupun keinginan gitu ya. Kan kebanyakan kita ini mau berbelanja apa saja gitu ya. Apalagi kalau sistem online kita bisa lihat iklan-iklan yang ada di e-commerce itu ya. Di platform digital banyak sekali menawarkan produk-produk yang mungkin menarik gitu ya buat kita. Padahal sesungguhnya itu nggak kita butuhkan. Nah, karena pada saat kita melihat mungkin dari packagingnya kita tertarik atau mungkin dari harganya ya. Sehingga kita melakukan pembelian. Itu termasuk kegiatan yang mubazir gitu ya. Jadi sebaiknya itu juga kita hindari. Maka kita memang harus bijak di dalam menggunakan platform digital itu supaya kita tidak terjerumus kepada kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip syariah maupun mubazir ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau orang yang mubazir dalam melakukan sesuatu.
Baik, luar biasa. Tidak terasa 10 menit berlalu begitu cepat. Terima kasih. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Haji Yulfiswandi SEMM atas ilmu dan pencerahannya. Dokter, kita akan jumpa lagi insya Allah. Dan pemirsa, ini luar biasa sekali kita dapat mengambil hikmah dari majelis ilmu hari ini. Semoga Ramadan ini menjadi momentum kita untuk meraih kemenangan ya dalam beribadah, bertakwa kepada Allah, dan juga menahan diri dari hal-hal yang mubazir. Begitu. Baik, saya Nova Aida pamit undur diri. Dukung terus Ngobras BP Batam dengan like, subscribe, dan juga sharing sebagai bagian dari menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nova Aida pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.